Di kelompok tani hutan Alas, Alas itu aman, lestari, adil dan sejahtera. Jadi cita-citanya adalah bagaimana Alas ini memberikan kontribusi kepada warga desa Penanggungan. Bagaimana pengelolaan hutan ini bisa berjalan secara aman, secara lestari berkelanjutan, tapi adil, yang akibatnya nanti berdampak terhadap kesejahteraan keluarga. Itu. Nah, ceritanya Alas berdiri tahun 2017, tetapi sebenarnya embrio Alas itu adalah Foras. Jadi Forum Rakyat Trawas tahun 2000. Itu semua anggota tergabung di Foras itu. Tahun 2000 kan terjadi pengundulan hutan secara masif, sehingga satu batang pohon pun di 300 hektar lahan di Desa Penanggungan ini nyaris tidak ada. Seakar-akarnya nggak ada. Sehingga kita menganggap perlu bahwa kita harus lakukan reboisasi, mengembalikan fungsi hutan itu sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, khususnya air, pakan ternak dan seterusnya. Nah, saat itu memang kita terjadi satu perbedaan yang mendasar dengan pengelola hutan. Satu sisi mereka ingin hutan produksi yang nanti akhirnya untuk ditebang kembali dan gundul lagi. Tetapi Foras ingin hutan itu hutan yang produktif tetapi tidak untuk ditebang. Akhirnya tidak ada jalan temu, tetapi kita tetap jalan masing-masing. Pihak pengelola hutan tetap menanam tanaman kayu, kita menanam tanaman yang bukan kayu. Nah, sudah berjalan 17 tahun, 18 tahun, akhirnya kayu tersebut sudah tumbuh, berkembang, ada yang sudah berbuah dan seterusnya. Nah, muncullah satu kebijakan nasional tentang perhutanan sosial, dan kita merasa sangat punya kepentingan untuk akses terhadap kebijakan tersebut. 2017 kita mendaftar dengan membentuk satu kelompok yang kita namakan kelompok tani hutan Alas. Dan anggotanya ini sudah menjadi gabungan dari anggota Foras dan anggota LMDH yang ada di Desa Penanggungan. Nah, termasuk orang-orang lama di LMDH itu masuk jajaran kepengurusan KTH Alas. Terus proses pengajuannya itu beda? Proses pengajuannya kita berjalan selama 1 tahun. Ya, kita mengikuti syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Jakarta. Antara lain adalah setiap anggota harus melampirkan KTP sama KK. Kita pastikan bahwa yang mendaftar ini adalah pesanggem atau warga Desa Penanggungan, dan itu sudah clear. Kita resmi mendaftarkan, tapi sebelumnya kita lakukan pemetaan lokasi karena waktu itu kita buta dengan peta yang ada di kawasan hutan ini. Akhirnya kita dibantu oleh Walhi Jawa Timur dan Eksekutif Nasional Walhi untuk edukasi generasi muda yang ada di Alas ini untuk melakukan pemetaan. Terpetakan 222 hektar. Akhirnya itu yang kita daftarkan, dan
1 tahun SK sudah keluar seluas 114 hektar. Nah, terpotong hampir separuh karena ternyata 114 hektar itu adalah luasan wengkon Desa Penanggungan. Istilahnya apa ya? Pemangkuan desa apa ya? Pokoknya yang ada di otoritas Desa Penanggungan ini itu ada 114 hektar. Kita nggak tahu itu, jadi kita masih berpikir 222 hektar. Oke, SK sudah turun, kita bentuklah KUPS. Secara terbentuknya ya mulai dari apa? Dulunya kan ada pengajuan, habis itu terbitnya SK turun 2019, terus dibentuk KPS. Setiap KPS itu berisi 50 orang. Habis sudah dibentuk KPS, langsung dibentuk KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Gitu. Nah, pengajuannya itu kalau boleh tahu mulai tahun berapa, Pak? 2019. Pengajuannya Ya. Kalau pengajuannya 2017, keluar SK-nya 2019. Terus proses pengajuannya itu gimana, Pak? Selama proses pengajuan 2017 sampai 2019 itu, Pak? Proses pengajuan ya kita sebelum SK turun kita udah melakukan pemetaan, bahkan secara untuk mengapling lah buat petani itu. Terus mengisi beberapa form gitu nggih. Iya. Sampai akhirnya di 2019 SK niku keluar. Ya. Kita pengelolaan di sini dari 98 nyampe sekarang. Kan di sini sistemnya dulu kita mengikuti sistem tumpang sari. Ada jeda waktu, dalam artian kalau di wilayah perhutani kan ada musim kontrak. Jadi kita dikasih kesempatan 2 tahun untuk bercocok tanam dan diperpanjang lagi 1 tahun, setelah itu kita lepas. Jadi mencari lahan yang kosong lagi untuk kita berikan kepada anggota kita untuk dibikin cocok tanam sambilan nanam tanaman pokok yaitu kayu. Iya, rencana kerja tahunan sudah kita susun selama 10 tahun. Kemudian rencana kerja usaha sudah kita susun 10 tahun. Rencana kerja tahunan sudah kita terjemahkan dalam bentuk kegiatan tahunan. Itu. Kendala-kendala untuk penyusunan itu nggak ada, Cak? Penyusunan pasti ada karena kita kan pemula semua, kita masih proses belajar. Jadi satu sisi itu, sisi lain ya mohon maaf kadang ketentuan-ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada perubahan-perubahan. Dan yang terakhir ini perubahannya kita tidak tahu seperti apa, berubah seperti apa, tapi katanya berubah. Sehingga yang lama ini ya katanya jangan digunakan, tetapi kita kan ini kan harus bekerja. Ya kita gunakan RKT yang lama. Itu, jadi itu yang kita pakai. Tapi setelah kita lihat ya perubahannya tidak terlalu substansi ya. Itu. Nah, kita dapat izin Kulin KK. Jadi pengukuhan perlindungan dan kemitraan kehutanan. KUPS KTH Alas itu ada 5. KUPS Merica, KUPS Kopi, KUPS Kayu, KUPS Wisata, dan KUPS Ternak. Untuk KUPS Wisata
kita plot 7,7 hektar. Itu dengan harapan kita memiliki satu wisata edukasi namanya ekowisata agroforestry. Nah, itu sudah ada pengurusnya, sudah ada SK dari desa, dan kita sudah mulai membuat rencana strategis, master plan, dan seterusnya. Dan rapat-rapat dengan pihak kementerian dan dengan pihak perhutani itu sudah kita lakukan. Pengajuan itu kita itu sama pengurus-pengurus waktu itu enggak semua, masih belum ada KTH, sama pengurus-pengurus kurang lebih 15 orang itu pasti ada pertemuan rutin 15 hari sekali di rumah kepala desa untuk melancarkan pengajuan ini, gimana pengajuannya dan untuk melancarkan gimana caranya. Terus waktu itu kesulitan di sana itu, lalu saya itu mengumpulkan untuk pengajuan perhutanan sosial, saya mengumpulkan fotokopi KK KTP yang saya minta sama petani itu gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ya, walaupun nggak semua yang ngasih, dan yang mengumpulkan, yang ngasih ke saya untuk pengajuan itu ada 1449 KK dan sampai proses selesai, intinya sampai keluar SK. Kalau RKU RKT belum, masih mau berencana, tapi masalah penanaman sudah gini, Sudah ada rembukan Sudah hasil ada rembukan, musyawarah ya, iya. setiap KUPS ini. Iya, Tapi berarti RKU sama RKT-nya masih proses pembuatan. masih proses pembuatan. Ketika tanaman udah ditanam, nanti kita buat RKU RKT-nya itu. Kalau di Sumber Makmur tadi ada berapa KUPS Pak? Nggih? Kalau Sumber Makmur itu ada 4. Nggih. Yang satu KUPS Rawabayu, KUPS Kopi, Nggih. KUPS Pisang sama Tumangsari. Kalau Rawabayu itu wisata ya? Wisata. Itu tempatnya di Sambung Rejo di sana. Biasanya nanam nopo nih Bu? Kacang, Kacang terus nggih jagung iku. Nggih ngoten niku nur kacang kali jagung. niki derek perhutanan sosial Perhutanan SK Sing mana? penerima SK Perhutanan Sosial. Kok mak tak ngerti sih? Saya dengan teman-teman waktu itu bertepatan dengan programnya pemerintahan pusat, kan perhutanan sosial juga kan. Jadi dari seluruh Malang Raya ini, alhamdulillah saya juga sebagai pengurus Malang Raya juga, sebagai bendahara. Jadi kita teman-teman kita ajak untuk mengajukan permohonan Kulin KK. Ada 2 pilihan memang. Ada yang IPAPS, ada yang Kulin KK. Kalau IPAPS itu secara langsung mutlak diberikan kepada lembaga. Jadi nanti pajak ataupun apa itu beban di lembaga. Tapi kalau Kulin KK yang notabene itu lembaga itu berdiri itu bersama-sama dengan perhutani. Jadi kita tidak tidak mengenyampingkan perhutani. Jadi kita seiring sejalan. Dengan bahasa lunaknya, mosok wis bareng mlaku sakmono suwene, ujuk-ujuk ono program ini perhutani kate ditinggal, kan gak enak, kan seperti itu. Jadi kita berjalan bersama, kita mengajukan ke kementerian itu Kulin KK. Alhamdulillah kemarin 2019 kemarin kita sudah berpegangan pada SK Kulin KK dari kementerian. Jadi kita diberi hak kelola ini kurang lebih 357 hektar hutan produksi tetap plus hutan lindung. Kalau di Bulukerto itu ya fleksibel sih Mbak. Tanamannya ya itu aja, termasuk sayur-sayuran, juga buah-buahan. Memang termasuk di wilayah Bumi Aji inilah daerah pertanian. Jadi sebelum apel itu berhasil, belum menjadikan besar, kan bawahnya ditumpang sari sama sayur-sayur seperti brongkol,
bawang merah, ya macam-macam sayuran lah, wortel bisa ditanam di situ. Tapi setelah 3 tahun 4 tahun kemudian itu harus lepas dari pertanian tumpang sari sayur, kita fokus pada pengelolaan apel. Harapan saya terhadap AP2SI Iya. itu kita memiliki mindset pikiran yang sama dalam kerangka untuk memperjuangkan bagaimana hutan lestari, tapi juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Itu yang paling utama. Lalu penguatan kapasitas di masing-masing kelompok tani hutan atau LMDH ini menjadi keniscayaan karena ini berpacu dengan waktu. Standar-standar yang ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kapasitas sumber daya manusia yang dan kelompok tani ini masih jomplang, sehingga kita perlu ngejar dan kita paham, sadar bahwa sumber daya kita itu masih sedemikian rendah. Sehingga harapan saya dengan AP2SI kita di masing-masing anggota ini sama-sama memperkuat di masing kelompok, sehingga AP2SI nanti juga akan lebih kuat secara otomatis. Itu yang berikutnya, AP2SI ya sebaiknya memang tidak henti-hentinya melakukan advokasi ya terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan perhutanan sosial, apalagi dengan adanya keluarnya P23 2021 dan sekarang SK untuk menerjemahkan P23 2021 itu kan masih dalam penggodokan, sehingga AP2SI ini harus harus memang terlibat di situ. Jadi dalam proses penyelamatan lingkungan ini kita juga memang punya 3 aspek lah kita dalam pengelolaan di kawasan ini. Jadi jangan sampai berat sebelah, dalam artian mengutamakan ekonominya, ekologinya nggak dijaga, nanti ya nggak penak. Kalau ekologinya jalan, secara sosialnya ini nggak kita ya kurang penak juga. Jadi 3 aspek ini memang sangat perlu dalam kita jadi pegangan untuk dalam pengelolaan di wilayah kawasan hutan. Harapan petani kepinginnya itu ya sejahtera, kedua tenang, tidak ada intimidasi, kriminalisasi sama perhutani, itu aja.